لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله تعالى عنه وعنكم باب صلاة الجمعة إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة ومكاتب وكذا من بعده رقيق على الصحيح ومن صحت ظهره صحت جمعاته وله أن ينصرف من الجامع إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره. Pasal menjelaskan tentang salat al-jumu'ah. Afsahnya semua pakai dhammah ya. Kalau kita kan bahasa Indonesia bilangnya Jumat ya. Kalau indal Arab bahasa Arab bilangnya Jumu'ah, itu yang afsah, yang lebih bagus. Bab salatul Jumu'ah. Innama tata'ayyan ala kulli mukallafin. Pembahasan yang disebutkan dalam kitab Minhaj Talibin ini min haitsu ma tamayyazat bihi, yang membedakan antara pembahasan salat itu yang telah kita bahas dari perkara syarat-syarat yang menjadi hukum syarat sahnya. Kemudian kewajiban lain yang memang harus terpenuhi di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Karena sholat Jumat doang yang punya kewajiban untuk melaksanakan 2 khutbah. Dan juga tata cara pelaksanaannya ya. Yang biasanya kita melaksanakan sholat zuhur dengan 4 rakaat, pada sholat Jumat adalah dengan 2 rakaat. Alal khilaf fi ma'na al-khutbatain, ada perbedaan pendapat antara makna khutbah, 2 khutbah tersebut apakah sebagai pengganti 2 rakaat atau memang mustaqillah, ibadah yang secara tersendiri tetapi mempunyai kewajiban yang berbarengan dengan pelaksanaan sholat Jumat. InsyaAllah nanti itu semua dibahas dalam kitab Minhajul Talibin ini. Innama tata'ayyanu. Sahibul muallif langsung mengatakan ay tajibu ainan, sesungguhnya wajib ain ala kulli mukallafin, atas setiap orang yang mukallaf muslim. Tentu yang dimaksud dengan mukallaf itu adalah muslim. Mukallaf fi makna baligh wal aqil. Jadi kagak boleh kita paksa orang kafir, kita ajak-ajak sholat Jumat. Kagak ada kewajiban dia sama sekali. Dan gak boleh kita paksakan. Adapun binisbah kepada ghair baligh, nah ini binisbah kepada tarbiyah. Kan dibilangnya mukallaf. Bagaimana dengan anak kecil? Padahal anak kecil ada kewajiban kita untuk memerintahkan melaksanakan sholat. Ya sama, sebagaimana sholat 5 waktu juga kewajibannya alal mukallaf. Tapi wajib bagi orang tua, bagi orang yang bertanggung jawab terhadap anak kecil untuk memerintahkannya melaksanakan sholat. Memerintahkannya untuk melaksanakan sholat. Makanya kalau di dalam babul khitan buat laki-laki, afdoliyahnya itu kan 7 hari setelah melahirkan, kemudian 14 hari, kemudian 40 hari, kemudian sampai paling akhir adalah
7 tahun. Kalau anak mau disunat tuh, afdoliyahnya paling terakhir adalah umur 7 tahun. Dari mulai 7 hari, 14 hari, 40 hari, kemudian sampai yang paling akhir adalah 7 tahun. Kenapa kok 7 tahun dikatakan afdoliyah yang paling urutan paling terakhir? Karena berkaitan dengan perintah sholat. Karena kalau sholat itu kan berarti harus dalam keadaan yang suci, tidak membawa najasah. Jadi ketika kita perintahkan untuk sholat, berarti bukan cuma sekedar kita suruh, tapi kita perhatiin tuh. Sebelum dia umur 7 tahun, kalau bisa anak tuh dia lancar bacaan sholat. Yang lancar main game aja. Nah sekarang lancar main game. Insyaallah. Hah? Main gamenya kuat, Masya Allah. Ala kulli hal. Nah itu kenapa ketika nanti umur 7 tahun perintah tuh. Makanya kalau di dalam ibarat kitab yang lain dalam Musyarraf Karim ma'at tahdid. Jangan cuma sekedar nak sholat nak, nggak mau, udah kelar. Kagak. Nah sholat Jumat juga sama kayak begitu. Nggak mau sholat Jumat nih bocah nih, sholat Jumat. Kagak apa-apa, tarik sedikit tuh kagak apa-apa. Gitu. Makanya dibilangnya al-amr bis-shalah ma'at tahdid. Supaya apa? Supaya nanti udah umur 9 tahun dia punya udah kebiasaan, jadi kebiasaan. Udah nggak perlu lagi pakai tahdid gitu. Namanya bocah yang lagi tadinya kagak main, pas giliran pengen disuruh sholat Jumat dia main. Ada aja waktunya kayak gitu. Nah tapi ma'at tahdid lagi, terlebih lagi tuh sholat Jumat ya. Terlebih lagi sholat Jumat yang dimana jamaahnya hukumnya wajib. Jamaahnya hukumnya wajib. Ya kayak anak kecil juga sama, kalau kita perintahin sholat bukan berarti disuruh sholat sendiri, kagak. Kita bocah nih pengen sholat, kita suruh sholat, kan disuruh sholat. Apa disuruh sholat sendiri? Ya enggak. Sama kita sholatnya berjamaah gitu. Sama kita sholatnya berjamaah. Dari mulai kita talqinin di niat, ya, kemudian ikut kita sholat. Biarin dia mau goyang-goyang dikit nggak apa-apa udah. Bocah mah kan ada aja goyang-goyangnya. Ya. Kalau bisa mah kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati salah seorang anak kecil yang sholat di sisi beliau, goyang-goyang dipegang kepalanya sama Rasul. Pegang kepalanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau bocahnya masih paham dia suruh diem gitu. Kalau misalnya dipegang kepala malah nangkis tangan, nah itu repot yang kayak gitu tuh. Dipegang kepala tangkis kepala tangan nih. Nah itu tuh yang repot tuh. Aduh, ada aja sekarang. Hurrin zakarin, yang merdeka, zakarin laki-laki muqimin. Nah, di sini yang dibilang muqim. Padahal kalau dalam istilah bab salatul jum'ah ada perbedaan antara muqim dengan mustautin. Ya, ada perbedaan muqim dengan mustautin. Nanti kalau di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu boleh juga tuh kita baca sedikit. Aqsamun nas fi huduril jum'ah. Ya, orang-orang yang dibagi perihal hudur di dalam sholat Jumat. Ya. Ya. Cuman ada permainan kata aja pada kalimat apa? Ada kalimat 3, man tajib, wa man tasih, wa man tanaqid. Orang yang wajib, orang yang sah, dan yang sholat Jumatnya sah dengan keberadaannya, gitu aja. Ya, ntar kita baca. Bila maradin, yang dimaksud dengan mukim yaitu adalah bimahalliha, di tempat pelaksanaan sholat Jumat. Nah inilah salah satu yang dijadikan oleh para ulama. Apabila seorang musafir mendapati di tempat perjalanannya inda sair, berarti ketika waktu lagi perjalanan, wa inda istirahah, ataupun ketika dia lagi istirahat, ada pelaksanaan sholat Jumat, hadir gak dia ke situ? Hadir. Kenapa? Karena dia mukim bi mahalli sholatil Jum'ah,
saat itu dia berada di tempat yang dilaksanakan sholat Jumat. Kita lagi di jalan, di rest area, ada masjid kampung dah, ataupun emang ada masjid yang ada pelaksanaan sholat Jumat. Kita kagak usah nyari-nyari dulu, wah ini masjidnya orang kampungnya ada apa kagak nih, nggak usah begitu. Kelar dulu tuh khutbah, akhirnya selesai sholat, kita kagak sholat ujung-ujungnya. Ya. Oh ini kita di rest area, datang ada orang di situ bikin sholat Jumat, ada masjid bikin sholat Jumat, udah ikut di situ. Kenapa? Karena kita muqim bi mahaliha, kita berada di tempat pelaksanaan sholat Jumat. Berarti konteksnya di luar daripada makna mustautin, yang kudu orang asli situ gitu. Yang penting apa? Ente ada di tempat pelaksanaan sholat Jumat. Au bima yasma'u minhun nida. Nah, kalau ini khusus bagi mereka yang memang kategori yang tadi dibilang awal mustautin, orang yang asli, orang di situ. Dengar gak nih sholat Jumat? Kedengeran gak sholat Jumat nih? Panggilan untuk sholat Jumatnya kedengeran gak tuh dari itu masjid? Kedengeran ya, berarti di daerah itu kan. Ya, berarti dia yang kategorinya adalah mustautin ataupun mukim. Bila maradin, tidak dalam keadaan sakit. Wa nahwihi, dan yang semisal, maksudnya dalam keadaan uzur, bukan dalam keadaan sakit atau yang seperti dalam keadaan uzur. Nih, aja di sini disebutkan di dalam syarah Minhaj dibilang begini. Wa in kana ujiru ainin, atau wa in kana ajiru ainin, orang yang lagi bekerja. Kan sering banyak nih pertanyaan nih, saya satpam nih, kalau saya sholat Jumat akhirnya kagak ada yang jaga tuh. Bukan masalah kagak ada yang jaga aja, besok-besok akhirnya saya dipecat. Tamam. Itu bagaimana tuh sholat Jumatnya? Nih saya baca kitab nih ya. Nih. Wa in kana ajiru ainin ma lam yakhsha fasadal amal bi ghaibatihi. Walaupun tuh satpam, walaupun dia ajir ain, wajib sholat Jumat gak? Wajib sholat Jumat. Kapan itu? Malam yakhsha, selama dia tidak takut, khawatir fasadal amali, pekerjaannya bakalan berantakan, bi ghaibatihi, karena sebab ketidakhadirannya. Akhirnya maling ngerti nih, wah nih satpam soleh nih. Kalau sholat Jumat dia hadir sholat Jumat, wah garong di situ pas waktunya. Yang ada cuman teller nih yang hari-hari merepot, akhirnya kagak ada gimana. Nah, kalau khawatir seperti itu, maka bagaimana? Kagak wajib dia. Bukan termasuk kategori tata ayyan, fardu ain buat dia. Paham? Nah, jadi kategori yang dibilang bila marodin itu uzur, atau yang semisal uzur, seperti semisal orang sakit, berarti makna uzur juga. Tapi pada batasan seperti apa? Wa in kana ajiru ainin, walaupun dia orang yang lagi dipakai jasanya, pekerja, tetap wajib. Tapi kapan? Malam yakhsha fasadal amal bi ghaibatihi. Kalau akhirnya tuh rusak pekerjaan, berantakan tuh kerjaan gara-gara dia kagak ada, maka bagaimana? Berarti bukan kategori tajibu ainan, kagak wajib buat itu orang. Wa dzalika lil khabari shahih. Al jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Dalam khabar sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al jumu'ah, salat Jumat adalah hak yang wajib dipenuhi oleh setiap orang muslim secara berjamaah. Setiap orang muslim secara berjamaah. Illa arba'atan, kecuali 4 orang golongan. Abdun mamluk, seorang hamba sahaya. Awim ra'atun, seorang wanita. Ini kategori yang hakun wajib, yang maknanya fardu ain. Abdun mamluk, seorang hamba yang bekerja. Awim ra'atun, seorang wanita. Au maridun, atau orang dalam keadaan sakit. Au musafir, atau orang dalam keadaan musafir, dalam keadaan safar. Maka bagi mereka
tidak wajib masuk dalam kategori apa tuh? Masuk kategori mimman tajibu wala tasih, mimman la tajib wa tasih wala tanaqid. Nanti dalam pembagian kategori orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat. Fala Jum'at ala ghairi mukallaf wa man ulhiqa bih. Maka enggak ada kewajiban pelaksanaan Jumat bagi seorang yang tidak dikategorikan mukallaf, masih sabi dan ghair aqil. Wa man ulhiqa bih, dan yang dikategorikan masuk ke dalam kategori tersebut seperti apa? Muta'addin bimuzili aqli, orang yang sengaja ngilangin akalnya. Nih, di hari Jumat nih, jam 9 mabuk. Nih, jam 9-nya dia sengaja. Ya. Padahal kalau kagak mabuk bagaimana deh? Wajib. Sengaja juga dia kagak wajib. Wala ala man fihi riq wa in qalla. Ya, di budak deh. Kalau dia memang seorang budak, enggak usah dibahas. Wa mra'ah, dan seorang wanita, wa khuntha. Ya. Orang yang punya dua alat kelamin walam yattadih. Memang bukan yang laki tulang lunak ya, khuntha nih ya. Bukan laki tulang lunak, bukan, iya. Itu mah kayak gitu mah kudu diberantas tuh, naudzubillah min dzalik tuh. Jangan dibuat apa ya? Jangan dibuat hiburan yang kayak gitu, tontonan TV yang kayak gitu tuh. Ya, jangan dilihat yang kayak gitu, jangan dilihat. Wa musafir, dan seorang musafir, wa maridun, dan juga orang marid, orang sakit. Itu semuanya kagak ada kewajiban fardu ain bagi mereka dalam pelaksanaan salat Jumat. Lakin yajibu amrus sabiyyi biha bika baqiyatus salawat. Tapi wajib bagi seorang wali, orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak kecil untuk memerintahkan anak kecil melaksanakan salat Jumat sebagaimana dalam salat-salat yang lainnya. Wa yusannu, dan disunahkan li sayyidil qin al-idhu lahu fi huduriha. Maksud kita bahas nih. Wali ajuzin fi bidlatiha haitsu la fitnata an tahdurha. Nenek-nenek nih mau hadir sholat Jumat nih. Ya, oleh nenek-nenek dia maksudnya begitu tuh, orang rajin-rajin sholat tuh dia. Maksa dia sholat Jumat dia. Mau hadir sholat Jumat. Boleh gak hadir sholat Jumat? Sunnah. Nenek-nenek suruh hadir sholat Jumat sunnah. Ya. Yang penting jangan di soft pertama dia tuh. Ya. Kenapa? Dibilang ini fi bidlatiha, syaratnya apa? Yang pertama dengan pakaian yang bidlah itu yang kagak bagus, pakaian mukena biasa aja, jangan mukena yang terolop-terolop, mukena jaguar, jangan kelihatan tuh menarik perhatian orang tuh yang model kayak gitu, kagak boleh tuh. Yang model kayak gitu kagak boleh, makanya dibilang fi bidlatiha, yang sekiranya tuh pakaiannya atau mukena yang digunakannya yang biasa aja. Kan kayak kalau di kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, perempuan kan juga pada ikut sholat Jumat. Haitsu la fitnah. Yang kedua, kagak ada fitnah. Antahduroha, dan dia berhak untuk menghadiri, bahkan hukumnya sunnah. Nah, di sini sebutin, ini Fakir sebut bahas sedikit yang ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Ini karena gampang untuk dipahami. Aqsamun nas fi huduril jum'ah sittah. Pembagian orang ya fi huduril jum'ah, dalam menghadiri salat Jumat ada 6. Yang pertama man tajibu alaih wa tasihu minhu wa tanaqid bih. Orang yang hukumnya wajib, sah salat Jumatnya dia, tanaqid salat Jumatnya dianggap sah dengan keberadaan dia. Tuh, ya, dia wajib berarti maksudnya fardhu ain. Kemudian dia sah sholat Jumatnya, dan sholat Jumatnya dianggap dengan keberadaannya dia. Ya, termasuk dari kategori yang 40 yang diwajibkan di dalam mazhab kita Syafi'i secara mu'tamad. Siapa itu? Al-mustautin, asli pribumi di daerah tempatnya pelaksanaan sholat Jumat. Kagak kemana-mana dia. Lebaran, orang yang kagak pernah ngerasain pantura tuh, kagak pernah ngerasain kemana-mana, nah dia kagak mudik dia. Orang Jakarta asli kalau Jakarta, misalnya kalau orang Bogor asli nggak kemana-mana, orang daerah situ aja udah, kagak punya kampung.
Nah itu siapa? Al-mustautin ma'a tawaffuri baqiyatus syurutul wujub. Lihat yang tadi juga al-aqil, balik, hurrin, zakarin, itu termasuk juga masuk adalah dalam kategori yang wajib wa tasih wa tanaqid. Kemudian man tajib alaih wa tasih minhu wa la tanaqid. Dia wajib, dia sah sholat Jumatnya, tapi sholat Jumatnya kagak dianggap dengan keberadaannya dia. Kagak kehitung dari yang 40. Kalau kita katakan 40 adalah jumlah yang mu'tamadnya. Kagak dihitung dia tuh. Dari yang 4, siapa itu? Mukim. Orang mukim. Orang yang cuma sekedar lagi lewat, dia tuh ke daerah, dia mau sholat Jumat. Karena di situ kebetulan lagi pelaksanaan sholat Jumat gitu tuh. Atau di rest area, atau orang yang tinggal di daerah kita, tapi kalau setiap lebaran dia mudik. Setiap lebaran dia mudik tuh, punya kampung halaman. Nah, itu termasuk kategorinya adalah mukim. Tapi wajib gak dia sholat Jumat? Dia wajib sholat Jumatnya. Sah gak sholat Jumatnya? Sah sholat Jumatnya. Tapi sholat Jumatnya kagak dianggap dia. Kalau nggak terhitung dari 40, dia cuma sebagai pelengkap dari 40 gitu. Cuman pelengkap doang. Makanya yang disebutin di matannya Minhajut Talibin dibilangnya mukim, supaya kita nggak punya alasan untuk meninggalkan sholat Jumat gitu. Man tajibu alaihi wa la tasihu minhu wa la tanaqid. Dia wajib, tapi kalau dia sholat Jumat sah gak? Kagak. Sholat Jumatnya dianggap sah gak dengan keberadaan dia? Kagak juga. Siapa itu? Murtad. Tadinya dia muslim. Wajib gak dia sholat Jumat? Wajib. Semua kewajiban Islam masih ada pada pundaknya. Tapi kalau dia kerjain, sah gak? Kagak sah. Dalam perihal masalah sholat Jumatnya dianggap gak dengan keberadaan dia? Kagak dianggap. Walaupun dia mustautin, walaupun dia adalah orang asli situnya, tapi dia murtad, udah kagak dianggap tuh dengan keberadaannya dia. Kenapa ya? Masuk Islam dulu. Yang keempat, man la tajibu wa tasihu minhu wa tanaqid. Nah, ini yang tadi yang dibilang kayak kategori orang yang punya uzur. Dia nggak wajib, tapi kalau dia hadir sholat Jumat sah. Ya, wa tanaqidu bih, dan sholat Jumatnya dianggap dengan keberadaannya dia. Siapa itu? Orang mustautin lagi dalam keadaan sakit. Berarti siapa? Dia mustautin tapi punya uzur. Dia mustautin tapi dia punya uzur. Maka gimana hukumnya? Wajib gak dia sholat Jumat? Kagak wajib. Ya, tapi kalau dia paksain mau hadir sholat Jumat, sah gak? Sah. Sholat Jumatnya dianggap gak dengan keberadaannya dia? Dianggap dengan keberadaan dia. Ya, termasuk dari kategori yang 40 orang alal mu'tamad. Wa man la tajib, kagak wajib. Ini yang kelima. Tidak wajib wa tasihhu, tapi sah sholat Jumatnya wala tanaqidu bih. Tetapi sholat Jumatnya kagak dihitung sah dengan keberadaannya dia. Ya, kagak ngaruh dia ada sama kagak ada. Ya, sholat Jumatnya tetap sah. Siapa itu? Al-musafir. Ini kita lagi perjalanan. Paham? Ya, kita mau ke Solo. Di perjalanan kita melipir ke masjid. Ya, termasuk kategori wajib gak kita untuk sholat Jumatnya? Gak wajib. Tapi kalau kita udah melipir, muqimin bi mahalliha, berarti termasuk kategori mukim bi mahalliha. Itu. Tapi kalau kita mau jalan aja, nggak apa-apa di bablas dah. Nanti pas kita jamat takhir aja, boleh gak? Boleh. Nih, cuman aneh aja. Kalau kita mau hadir hall, hadir yang baik, sholat Jumat kita bablas, aneh aja gitu. Apalagi kita pakai apa? Pakai peci, udah pakai sarung, udah begini. Udah model-model pakai begini, kagak sholat Jumat dah. Agak aneh ya. Orang mah kagak ngeliat hukumnya, cuma agak aneh. Ini orang gimana sih dipakai koko kagak sholat Jumat? Kan orang pandangannya begitu. Nih, pakai sarung tapi kagak sholat Jumat. Padahal lagi sholat Jumat, pikirnya bahwa ini ahli fikih banget ini. Gua kan kagak wajib. Bukannya kagak wajib, emang males aja kalau itu namanya.
Al musafir tuh, dia namanya musafir. Wal abdu, seorang hamba. Was sabi, mumayyiz, anak kecil yang sudah wal mar'ah, perempuan kayak tadi dibilang tuh. Wa yusannu li ajuzin fi bidlatiha haitsu la fitnah an tahduraha. Disunahkan bagi seorang nenek-nenek dengan pakaian yang seadanya, sekiranya tidak menimbulkan fitnah untuk menghadiri sholat Jumat. Berarti termasuk kategori apa? Yang tidak wajib, tapi kalau dia hadir sholat Jumat, sah sholat Jumatnya. Walatan akid, tapi dia kagak masuk hitungan tuh, kagak masuk hitungan yang sah sholat Jumat dengan keberadaannya. Yang terakhir, yang keenam, man la tajib wala tasih wala tanaqid, kagak wajib, kagak sah, dan kagak terhitung keberadaannya untuk menjadikan sholat Jumat sah adalah seorang kafir asli, sama majnun. Nih, orang gila. Orang gila. Sama kita tadi yang dibilang. Jam 9 mabuk dia. Andai kata dia hadir apa? Kagak wajib, kagak sah, kagak tanaqid. Kan muta'addi bizawali akli. Kalau kategori majnun ini kan berarti emang dasarnya dia udah gila gitu ya. Tapi orang yang sengaja menghilangkan akalnya dengan cara mabuk kah atau dengan cara dia pingsan kah, tapi bukan tidur. Tidur kagak nih, beda nih pembahasannya. Tidur pembahasannya beda, karena kalau permasalahan tidur memang kan saya tidurnya sebelum waktu sholat Jumat. Ya kalau seandainya dia kebablasan betul, dia udah pakai alarm tetap kebablasan, dia udah bilangin sama orang rumah, akhirnya orang rumahnya juga lupa. Ya salah sendiri, lupa gimana ya? Kamarnya dikunci. Ya jangan, kagak boleh. Walaupun dia tidurnya sebelum waktu, tapi dia harus punya keyakinan akan bangun sebelum selesai pelaksanaan sholat Jumat. Karena nanti kategori tidurnya itu bisa dikategorikan udzur ataupun tidak udzur, tergantung dalam hal tersebut. Apakah tidurnya itu masuknya kategori yang udzur atau bukan yang udzur. Apalagi perihal masalah sholat Jumat. Makanya di sini tadi dibilang termasuk juga orang yang seperti gila itu muta'addi bimuzili akli, yang dia memang sengaja menghilangkan akalnya. Wala jum'ata ala ma'dzurin bimurakhisin fi tarkil jamaah. Dan tidak ada kewajiban Jumat bagi orang yang uzur bimurakhisin, dengan keringanan fi tarkil jamaah, dalam meninggalkan sholat jamaah. Kayak kemarin tuh, hujan, hujan, akhirnya dia kagak jamaah. Termasuk a'dzarul jum'ah wal jamaah. Ada orang alim yang biasa keluar, dia pakai pakaian yang pakaian kebesarannya, pakaian yang memang biasa dia menghadapi orang-orang. Saat itu basah semuanya. Kagak apa-apa, kagak sholat Jumat. Dengan kategori-kategori yang sesuai dalam pelaksanaan atau ketika meninggalkan jamaah. Mimma yumkinu maji'uhu huna wala ala mukatab, begitu juga terhadap budak mukatab. Wa kadza man ba'dahu raqiq, ala sahih, muba'ad namanya, menurut pendapat yang sahih. Budak mah enggak usah kita bahas ya. Wa man sahha zuhruhu shahat jum'atuh. Ini tadi pembahasan masih sama sih, pembahasan kayak di aqsamun nas. Orang yang sholat zuhurnya sah, maka sholat Jumatnya sah. Maksudnya bagaimana? Kayak perempuan, sholat zuhurnya sah gak? Sah gak? Sholat zuhurnya perempuan sah gak? Sah nih kalau kita katakan. Tapi kalau dia mau sholat Jumat sah gak? Sah. Tapi dia tidak wajib, walatan akid gitu. Siapa aja yang termasuk kategori sah sholat zuhurnya, maka sholat Jumatnya sah. Tadi dibilang man tajibu wa tasihhu wa tan akid.
Ada 3 tuh permainan katanya tuh. Yang wajib, yang sah, sama yang sah sholat Jumatnya dengan keberadaannya. Nah, setiap orang yang sholat zuhurnya sah, sholat Jumatnya sah. Walaupun bagi mereka yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Walaupun sholat Jumatnya tersebut tidak dianggap dengan keberadaannya. Selama sholat zuhurnya dianggap sah, dia mau hadir sholat Jumat, sah gak sholat Jumatnya? Sah. Walahu, man la talzamu an yansarif. Tadi kan kita termasuk yang orang la tajib wa tasih wa tanaqid. Al-maridul mustautin. Ada orang pribumi, sakit nih dia maksain hadir sholat Jumat. Padahal dia nggak wajib untuk menghadiri sholat Jumat karena sebab ada uzur, yaitu sakit. Dia paksain menghadiri sholat Jumat. Bagaimana hukumnya? Walahu, dan baginya an yansarif, dia pergi ba'dal hudur, setelah dia sudah menghadirinya, minal jami', dari masjidul jami', artinya di masjid yang memang pelaksanaan sholat Jumat. Makanya kalau dalam bab sholat Jumat itu, kalau ibarah-ibarah mutagaddimin selalu diibarahinnya dengan kalimat al-jami'. Al-jami' itu nggak sembarangan penamaan penisbatan masjid dengan menggunakan kalimat jami'. Musola alumni Covid kagak bisa dibilang jami'. Musola alumni Covid nggak bisa dibilang jami', nggak bisa. Orang pada sekarang maunya begitu, dibilang wah kayaknya kalau masih jami' keren nyebutnya. Nggak bisa. Musola alumni Covid yang bikin dia sholat Jumat pakai jami' nggak bisa. Secara istilahnya dia tidak diperkenankan karena ada beberapa syurut yang harus dipenuhi untuk penggunaan kata al-jami'. Ya menurut pendapat yang mu'tamad tentunya ya, kita bahasnya biar kita masuk surganya pakai pendapat yang mu'tamad, jangan masuk surganya pakai pendapat lemah gitu. Masuk surga pakai pendapat yang lemah. Kalau kita pikirnya alhamdulillah yang penting masuk surga, ini lemah kalau kita mah itu. Walahu man la talzamu an yansari ba'da al-hudur min al-jami' yani an mahalli iqamatiha qabla al-ihram. Walaupun sebelum sholat udah hadir dia, balik dia. Udah hadir, dia balik. Kagak kelar sholat Jumatnya. Boleh gak itu? Boleh. Bagi siapa? Man la talzamu, yang memang kagak wajib buat dia. Lianna naqsahul mani' la yartafi' bi hudurih. Kecuali bagaimana? Illal marid wa nahwi. Kecuali seperti bagi ulal marid wa nahwahu mimman udhira bi murakhasin fi tarkil jamaah fa yahrum min siraf in dakhala al waqtu li zawalil masyagga bi hudurih. Tapi kalau dia udah maksain, kan udah enggak wajib, enggak usah maksain. Begitu dia masuk waktu, dia mau keluar, bagaimana? Enggak boleh. Kayak sama seperti orang insiraf an mahallis shalah ba'dal adzan. Walaupun jalis fi rihabul masjid. Ini udah azan nih tempat. Nih, jangan kita keluar tuh dari pintu. Walaupun kita cuma duduk di majlis doang deh di terasnya tuh. Hukumnya makruh. Gak boleh kalau kita udah di tempat ada azan terus kita kelar jalan, kecuali ke hammam ya. Ke kamar mandi karena memang kita batal. Nah, baru tuh boleh kita keluar. Nah kalau kagak ngapa-ngapa, enggak sebat dulu lah, enggak adzan sebat dulu. Kagak boleh, makruh kita keluar. Hati kita cuman jelis di rihabul masjid. Apalagi sampai pulang, ngapain? Udah adzan datang pas giliran pengen komat pulang dia. Agak aneh, gitu juga agak aneh lihat. Illal marid wa nahwi, makanya dibilang kecuali orang sakit yang semisal miman yang punya udhu bi murakhis, yang memang punya keringanan dalam meninggalkan salat jamaah, fayahrumu insirafu, maka haram insirafnya fi indah khalal waqt, kalau seandainya sudah masuk waktu, li zawalil masyagga bi hudurih, karena sudah dikategorikan dia telah hilang kesulitannya dalam menghadiri salat Jumat tersebut. Illa
kecuali. Kapan? An yazida dararuhu bintidharih. Kalau akhirnya dia malah makin sakit nih, wah nggak bisa nih, perut lagi ditahan-tahan, kelamaan nih, khotibnya lama nih, bahas nih, nggak bisa ditahan nih, pulang, dia lepas di situ repot lagi. Kalau seandainya bisa ke hamam, kalau nggak pulang, silakan, fadhol. Kalau kapan? In zada masyaggah, kalau bertambah kesulitan, gak apa-apa, biarin dilihatin semesjid gak apa-apa. Yang sakit kan kita masalah. Makanya dibilang gini, kalau ada orang sakit maksain hadir, kagak boleh nih, kagak boleh insiraf lagi nih. Dia kagak boleh apa? Kagak boleh dia pulang, kecuali kalau gara-gara kelamaan akhirnya malah tambah sakit dia, atau sakitnya tiba-tiba naik, kepalanya migrain, ya udah kagak apa-apa, pulang dah. Kenapa? Karena dibilang di sini illa an yazida dararuhu bintidharih. Kalau makin mendapat mudarat dengan nunggu kelamaan, boleh dia pulang, nggak haram lagi. Fa yajuzu insirafu, maka diperbolehkan baginya untuk insiraf malam tugil, selama belum qomat. Kalau udah qomat bagaimana? Sholat gitu. Udah selesai nih khutbah, tinggal qomat dong. Aqimis shalah, kata khatib. Dia sakit pusingnya, makin menjadi-jadi. Tetap kagak boleh ikut sholat. Kan udah dikasih udzur sama syariat, ente nggak wajib, nggak mesti ente hadir. Lah maksain hadir, udah dipaksain hadir diikat. Itu. Udah dipaksain hadir, udah dia diperbolehkan nggak hadir, dimaksain hadir. Kalau udah hadir diikat. Gitu bahasanya. Kecuali kalau memang tambah sakitnya. Tapi kalau udah tambah sakitnya tapi udah qomat, tetap dia kagak boleh balik. Tetap wajib ikut sholat Jumat. Fa yajuzun sar malam tugim illa idza tafahush dararu bi zaidin ala masyagga wa hal bima la yahtamal ada. Kecuali ditambah lagi sakit. Ya udah dah, ini paling di ujung udah nih kagak bisa udah nih. Ini udah pulang deh. Yang penting jangan berceceran di masjid aja. Itu. Berceceran di masjid beli repot lagi nih orang pada. Falahul insiraf wa in ahrama, maka boleh dia insiraf walaupun dia takbiratul ihram. Boleh dia kabur walaupun sudah takbiratul ihram. Amma qabdal waqti fala insiraf mutlaqan walau a'ma la yajidu qa'idan. Adapun dia hadirnya sebelum masuk waktu. Jadi tadi orang sakit itu dia hadir pas di waktu tuh. Ada orang hadir sebelum waktu, udah sakit hadirnya jam 9:30. Mau baca suratul kahfi 9 kali nih orang. Baca surat kahfi 3 kali, mau baca salawatnya 10.000 kali mungkin, datang 9:30. Pas giliran masuk ketemu zuhur, wah perutnya tambah sakit, pulang. Gimana tuh hukumnya? Falahul insiraf mutlaqan. Mau sakitnya nambah kek, mau kagak sakitnya nambah kek, boleh dia pulang. Boleh dia pulang. Sebagaimana kalau ada orang buta, dia kagak nemuin orang yang bisa nuntun dia. Nah, maka boleh bagi dia kan nggak boleh dia nggak hadir. Tapi kalau dia hadir, pulangnya kagak ada nih. Lah kan repot juga. Kata yang nuntun, saya pulang sekarang ya. Pulang deh bareng deh. Kalau ada, nggak ada orang begitu pasti kita tuntun ya. Wa talzamu syekhul haram wa zamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.